Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai kalian, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Ya, Gondes berdoa yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang mendapatkan masalah segera diberikan jalan keluarnya, dan yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Oke, kembali di general reading bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di edisi bertanya, apakah suatu saat kalian berjodoh ya? Mungkin kalian sudah menjalin hubungan lama atau baru aja, atau sudah lama tetapi kemudian putus ya. Kemudian atau saling menjauh, tetapi kalian masih ada berharap suatu saat kalian berjodoh gitu ya. Oke, sekarang kita mulai aja. Di sini ada 4 file, masing-masing diwakili mawar pink, mawar oranye, dan mawar merah. Juga ada mawar biru. Sahabat bisa pilih ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang berkenan memberikan jawaban terbaik. Oke, dimulai dari sekarang, silahkan dipilih ya. General readings ya. Edisi bertanya, apakah suatu saat kalian berjodoh? Silakan. Oke, sudah memilih ya. Sekarang Gondes akan mulai dari file yang pertama. Yang ini kita singkirkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Oke. General reading ya, edisi bertanya apakah suatu saat kalian berjodoh ya. Di sini ada sebagai pembedanya adalah mawar pink ya, file pertama, dan di sini ada angka 1. Kita akan memaknai angka 1 terlebih dahulu ya. Oke, angka 1 kita lihat ya, kita memaknai secara feng shui ya. Kita belajar untuk mengetahui angka-angka berdasarkan feng shui ya. Angka 1 atau disebut dengan bintang uang adalah angka yang selalu menguntungkan ya. 1 juga adalah angka air yang diartikan sebagai uang dalam dunia feng shui. Di bawah bintang terbang ini ya bisa menguntungkan kalau bergerak ke tenggara, namun berbahaya kalau bergerak ke selatan. Bisa mengindikasi ke kematian atau kematian muda kalau terjadi kesalahan pengobatan feng shui. Jadi feng shui itu ya dalam pengobatan pun harus menggunakan angka, dalam penghitungan rezeki atau hoki juga menggunakan angka. Oke, ini sebagai pengetahuan tambahan. File pertama ya. Oke, sekarang Gondes akan shuffle ya. Gondes akan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah, karena hanya kepada Allah lah kita bermohon ya. Oke. Kartu taruh di sini sebagai media prediksi saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. General reading edisi bertanya, apakah suatu saat kalian berjodoh? File pertama ya. Apakah suatu saat kalian berjodoh ya? Edisi bertanya. Ada kebimbangan
ini belum putus ya, masih menjalin hubungan ini file 1 ini. Ada putus asa, ada pertimbangan, mempertimbangkan kembali, ada peluang, ada sebagian yang sudah selesai hubungan ini, tapi ada juga yang masih berhubungan, tetapi ada banyak kebimbangan. Dia akan menunggu. Ada yang sudah bukan tidak berkomunikasi, tapi kayak sering menjaga jarak gitu ya. Ada yang LDRan mungkin, ada juga yang memang satu lokasi di Indonesia begitu, satu lokal gitu. Cuman di sini ada sebagian yang sudah belum ada yang selesai, tapi cuma jeda atau saling berjarak jauh gitu ya, atau karena mungkin kalian saling membatasi gitu, saling ya ingin saling introspeksi diri, saling menjauh gitu ya. Akhirnya kalian kadang yang memang sudah lost komunikasi, tapi nggak ada kata putus gitu, tapi masih ada saling berharap gitu. Di sini terutama kalian yang kepoin ya, kalian berdua ya, entah dia entah kamu ini yang masih mempertimbangkan hubungan ini, karena kadang-kadang kalian merasa putus asa, apakah hubungan ini akan berhasil atau tidak ya. Karena di sini ada kebimbangan, ada keputusasaan, dan ada pertimbangan. Ada yang masih memang menunggu, makanya Gones tanya ini belum putus tapi masih menunggu aja. Suatu saat kalian dipertemukan, atau suatu kalian dijodohkan, atau suatu saat kalian bisa kembali gitu di file yang pertama ini. Coba kita lihat apakah kalian berjodoh atau tidak. Kita lihat di sini masih menunggu. Ada yang masih menunggu, ada yang bimbang, ada yang putus asa, berharap untuk bisa bersama lagi, ada yang mempertimbangkan. Mungkin sebagian ada yang memang sudah minta untuk keseriusan hubungan ya, tapi dia masih memberikan jawaban-jawaban yang belum pasti ya. Ada sebagian yang masih menunggu, ada peluang nanti, maka tunggulah. Kita lihat dulu di sini ya, apakah kalian akan suatu saat akan menjadi jodoh atau berjodoh atau dipertemukan. Ada memanfaatkan waktu untuk menawarkan cintanya kembali. Dia akan datang ya di waktu atau di pas ada waktu, dan dia memanfaatkan momen peluang ini untuk menawarkan cinta lagi. Akan menemui kalian kembali ya. Ya, dia banyak belajar dulu terlebih dahulu sebelum menemui kamu, itu belajar mendapatkan bagaimana sih aku ini seperti ini. Ternyata kalian itu memang benar-benar ada di hatinya dan sesuai dengan keinginannya gitu ya. Apakah kalian akan suatu saat dipertemukan? Iya, dia akan membawa cinta untuk kamu, akan membawa cinta untuk kamu, memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari jati dirinya, untuk mencari bagaimana perasaan dia ke kamu. Ternyata dia merasa klik ya, dan memang kamu yang ada di hati dia. Masih menunggu ya,
masih menunggu, karena saat ini masih dalam kesulitan finansial. File yang pertama, ya dia dalam keadaan saat ini dia lagi dalam keadaan bimbang, dalam keadaan putus asa, kelelahan. Dalam hubungan ini dia mempertimbangkan, ya suatu saat akan memberikan suatu peluang, ya. Cuma diharapkan kalian menunggu, atau dia yang menunggu, karena di sini diklarifikasi kalian akan dipertemukan kembali, ya. Dia membawa cintanya kembali untuk kamu, ya. Dia akan sekarang ini dia memanfaatkan waktu untuk mencari jati dirinya dan mengetahui seberapa sih sebetulnya hatinya untuk kamu itu, dan dia mendapatkan bahwa dia itu kamu itu benar-benar seseorang yang memang ada di hatinya, yang sesuai dengan karakter atau kriteria dia gitu. Dan dia pun juga menunggu di sini menunggu, di sini menunggu, cuman ada kesulitan finansial aja. Jadi kalian diminta untuk menunggu, suatu saat kalian memang akan dipertemukan kembali, ya, akan dipertemukan kembali untuk mencapai suatu tujuan gitu, ya. Kapan des kira-kira? Kira-kira kapan gitu akan dipertemukan kembali, ya. Di sini Kondes melihat angka-angka, ya. Kondes akan menghitungnya, ya. 13, ya. Sekitar 5 bulan maksimal, ya, seperti itu, ya. Oke, maksimal 5 bulan. Kondes akan shuffle, ya, untuk pesan black box-nya Kondes. Di sini Kondes akan shuffle. Apakah suatu saat kalian akan berjodoh? Iya, suatu saat akan berjodoh, dan kamu nanti akan dipertemukan sekitar maksimal 5 bulan lagi kalian akan dipertemukan. Pertemukan dengan membawa cintanya. Saat ini dia juga lagi menunggu waktu yang tepat dan menunggu kamu gitu. Siapa tahu kamu yang datang duluan gitu. Ya, dia masih menunggu. Ini untuk hubungan yang sudah belum putus, ya, masih jeda, masih nggak komunikasi aja gitu, nggak komunikasi, terus nggak ada kata putus. Oke, pesan black box-nya Kondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa. Untuk yang menonton video ini, Kondes akan mengambil sesuai tebaran kartunya. Berarti kita berjodoh, Des. Insya Allah akan dipertemukan kembali, dan nanti dia akan membahas. Pas dipertemukan itu dia akan membahas tentang sebuah tujuan, karena memang kamu yang ada di hatinya gitu, ya. Saling cinta sebenarnya, ya. Ini pesan untuk kamu, ya. Dia tuh ragu-ragu dengan cintanya, makanya dia masih mempertimbangkan, kadang-kadang putus asa. Keadaan hubungan kalian itu kadang-kadang on off, kadang-kadang menggebu-gebu, kadang-kadang marah-marahan, kadang-kadang saling menghina, kadang-kadang ya saling cinta-cinta, saling sayang-sayang. Memang itu sebetulnya dasarnya tuh sebetulnya saling cinta, cuman mungkin karena rindu, ya. Orang marah itu bukan karena nggak sayang, bisa jadi marah sama pacar itu karena rindu yang nggak tersalurkan, atau maksudnya sebuah keinginan untuk bersama, misalkan kangen gitu, tapi kok nggak pernah ada waktu, nah gitu tuh. Akhirnya timbulnya rasa cemburu, rasa marah, kayak gitu. Tebarlah cinta kasih pada sesama. Berjalan sesuai dengan intuisi hatimu, ya. Kalau kamu mau duluin datang ke dia, atau
komunikasi ke dia ya nggak ada salahnya. Tapi Des, nanti aku takut dicuekin. Iya, dia memang kan cintanya denganmu kan masih agak ragu-ragu kan. Dia tuh dengan cintanya sendiri itu juga agak ragu-ragu karena selama berhubungan sama kamu itu dia tuh juga tanda tanya tuh, kamu tuh serius apa enggak, kamu tuh cuma mempermainkan dia atau enggak gitu loh. Seperti itu. Mencintai dengan penuh kasih karena Allah. Karena kamu tuh kadang-kadang membuat dia itu kebingungan gitu loh dengan sikap kamu itu tuh. Gitu. Makanya dia juga ragu-ragu memaju atau tidak, putus asa kadang-kadang. Cinta yang suci tidak akan sombong. Cinta yang suci karena Allah penuh ketulusan. Paham ya? Paham. Oke, sekarang kita rasakan shuffle untuk pesan alam semesta ya dari malaikat penjaga kalian atau energi positif kalian atau energi kebaikan kalian. Ini adalah kartu yang membahas tentang sebuah alam semesta atau pesan buat kamu di setiap file nanti ya. Mendesakan shuffle dan di sini adalah pesan dari malaikat penjaga kamu atau dimaknai sebagai energi positif, energi kebaikan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suatu saat kalian berjodoh? File yang pertama mau diberikan 2 ya, kita ambil 1 aja. Notice the signs. Kemudian langsung mana ya, langsung dimaknai saja agar lebih langsung dimengerti oleh sahabat-sahabat kita semuanya ya. Notice the signs, angelic oracle cards ya, kita maknai. Notice the sign, perhatikan tandanya ya, pesan dari malaikat kamu ya. Ya, tanda-tanda kamu telah menerima surga kami dikirim. Kami menjatuhkan bulu, koin, dan tanda lainnya di jalan kamu untuk mengingatkan kamu ya bahwa kamu dicintai dan tidak pernah sendirian seperti halnya dia. Yaitu masih menunggu kamu ya kan, masih suatu saat kalau ada peluang dia ingin sekali menemui kamu gitu ya. Malaikat penjaga kamu atau energi positif kamu memberikan kamu kartu ini untuk membantu kamu memahami tanda-tanda yang kamu terima akhir-akhir ini ya. Tanda-tanda ini mungkin termasuk bulu, koin, kupu-kupu, burung, atau penglihatan berulang-ulang seperti kamu melihat nomor atau 2 digit angka kembar atau melihat angka-angka seperti itu termasuk juga suatu pemberitahuan atau tanda. Cuman kalian peka atau tidak untuk pesan ini gitu ya. Tanda-tanda itu untuk memberitahu kamu ya bahwa mereka ada di dekat kamu ya. Seperti itu ya. Ya kadang-kadang berulang-ulang kadang-kadang ya kan, tapi kalian kadang-kadang mungkin nggak sadar gitu ya bahwa membuat kamu tuh untuk berpikir tentang para malaikat atau energi positif kamu yang dengan sengaja mengirim kamu tanda-tanda tersebut untuk memberitahu bahwa mereka ada di dekat kamu dan melindungi, mencintai, dan memandu kamu ya. Orang-orang terkasih kamu yang telah meninggal di surga juga berkata, halo, aku mencintaimu. Perhatikan dan percaya pada tanda-tanda berulang yang kamu terima sebagai validasi bahwa kamu berada di jalan yang sudah benar ya, memiliki iman. Jadi ikuti tanda-tanda yang membimbing kamu ke keinginan hati
keinginan hati kamu. Jadi di sini dipesankan, kamu sudah mungkin ya secara nggak sengaja kamu tuh sudah menerima pesan-pesan dari energi kebaikan kamu, cuman kamu tuh nggak paham gitu, nggak nyadar. Seperti misalkan lihat menemukan selai bulu, atau ada kupu-kupu yang datang, atau kamu bisa juga melihat angka-angka ya, 2 digit angka kembar, atau 1 angka atau apapun itu sebetulnya, atau kamu terbangun di tengah malam, kadang-kadang kamu selalu itu sebetulnya tanda sebuah pemberitahuan bahwa ada energi positif kamu yang ingin menyampaikan pesan pada kamu gitu ya. Jadi untuk hubungan ini seperti halnya seperti itu ya. Kamu harus percaya dan yakin ya bahwa kamu dicintai dan tidak akan pernah sendirian. Jadi dia masih menunggu kamu, dia juga masih mempertimbangkan hubungan kamu ini, karena memang kamu ada di hatinya. Dan nanti suatu saat dia akan datang di sini melalui tebaran kartu tarotnya, akan menemui kamu dan membicarakan tentang sebuah tujuan. Cuma menunggu waktu saja, waktunya di angka 5 maksimal ya. Oke. File 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Coba kalian tonton, jangan suka sekali kalau memang kalian penasaran ya. Kalau ingin lebih detail silahkan privat reading ke Gondes ya, ada deskripsinya. Kalian chat WA, nanti akan dikirim press listnya ya. Di situ ada daftar mahar, ada cara-caranya ya. Oke. God bless you. File 1. Allahumma barakatuh. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua ya sekarang ya. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. General reading edisi bertanya, apakah suatu saat kalian berjodoh ya. Oke. Di sini Gondes akan lihat dulu, ini adalah bunga warna orange ya sebagai pembeda untuk file selanjutnya, yaitu file kedua. Gondes akan maknai dulu ya. Di sini ada angka 2 di balik bunga warna oranye ya. Maknanya apa, Des? Kita akan lihat secara feng shui ya. Karena kita harus belajar banyak ya. Belajar ilmu untuk menambah pengetahuan kita ya. Oke. Angka 2 atau disebut bintang penyakit ini secara feng shui ya, adalah angka yang membawa penyakit dalam feng shui. Bintang terbang angka ini akan membawa kemajuan di bidang militer, namun juga menciptakan duda atau janda ya, janda muda, dengan membawa penyakit yang sangat serius gitu. Jadi kalau ada angka 2 jangan, bukan angka 2 itu angka yang harus kita tolak, bukan, paling tidak untuk mengantisipasi ya. Oke. Sekarang gue akan shuffle ya. General reading, apakah suatu saat kalian berjodoh? Edisi bertanya. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Gondes di sini akan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa. Kalau bisa, saran Gondes, jangan dijeda kalau ada iklan lewat ya. Karena akan memutus energi kalian. Ini kalau bisa ya, jangan salah paham. Nanti dikiranya Gondes melarang ya. Itu sebetulnya hak kalian ya. Kalian mau dilanjut nonton, di skip atau tidak pun itu kan hak kalian ya kan. Oke. Dan ini hanya saran dari Gondes. General reading edisi bertanya, apakah suatu saat kalian akan berjodoh? Ini untuk hubungan yang udah jeda, untuk segala hubungan ya. Nanti Gondes akan lihat untuk hubungan macam apa, tapi ini untuk segala hubungan. Nanti ada di file 1 kayak tadi itu belum selesai, belum putus, cuma kalian saling menjauh. Kalau ini di file 2 kita lihat nanti hubungan yang bagaimana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. General reading, apakah suatu saat kalian berjodoh? File kedua.
ada The Magician. Terbalik ya, tidak labil, tadi stabil. Apakah suatu saat kalian berjodoh? File yang kedua. Ada The Tower, awal dari kehancuran dan awal dari pemikiran. Ada healing atau belajar untuk healing atau godaan diri juga bisa dimaknai seperti itu. Ada kekuatan alam sebetulnya di sini nih. Kamu tidak labil, dia tidak labil, dalam keadaan normal saja, stabil ya. Hubungan ini ada yang ada di awal kehancuran atau memang juga sudah ada yang sudah hancur ya, sudah berantakan gitu. Karena emosi ya, karena adanya emosi yang meledak-ledak ya, sehingga alam pun turun tangan. Di sini ada petir, ada gedung pun runtuh, tetapi di sini ada masih dua insan manusia berbeda jenis yang saling berharap untuk memperbaikinya. Ini ada di pikiran dia. Ada godaan diri ya, ada yang memang kehancuran ini terjadi karena si dia atau kamu ya, bisa vice versa ya. Ingat ini general reading ya, bisa vice versa. Jadi jangan des kok terbolak-balik ya. Gue selalu sampaikan ini general reading. Kalau kalian ingin pure energi kalian private reading atau personal reading ya, gue selalu ingatkan ini adalah general reading, jadi umum sifatnya ya. Bisa terbolak-balik sindes kata dia. Ya, letakkan energi kalian di mana ya, di sebagai penonton atau sebagai ada yang di sini gitu ya. Ada keajaiban atau bukan keajaiban, ada kekuatan alam di sini. Ada magician ya di sini. Kamu baik-baik saja atau dia yang baik-baik saja, tidak ada semacam labil gitu, tidak, walaupun terjadi awal kehancuran ataupun terjadi kehancuran ya. Karena ini dia secara entah kamu entah dia ini ya, ini bisa energi kamu, bisa energi dia, tapi aku bicara tentang energi dia ya. Dia tidak labil walaupun mengalami suatu kehancuran atau udah diambang kehancuran hubungan ini, karena dia berpikir ya, berpikir. Ada yang dinamakan cara healing, ada cara penyembuhannya, tetapi ada juga sebagian ya di sini hancur karena adanya godaan diri. Di antara salah satu entah kamu entah dia tergoda diri, menimbang-nimbang cinta, menumpas sono, menumpas ini, menumpas sono ya, seperti itu. Tetapi ya di sini ada magician, di mana ada kekuatan alam nanti yang akan membantu kamu ya, karena di sini baik-baik saja ya. Akan ada perubahan gitu. Perubahan itu apa nih? Kita lihat dulu klarifikasinya. Hubungan ini udah yang sebagian memang sudah hancur, tapi ada sebagiannya memang baru di awal kehancuran ya. Ada awal perceraian, ada udah tanda-tanda hubungan mau selesai seperti itu. Tetapi di sini masih bisa diperbaiki, sebagian masih bisa diperbaiki ya. Masih ada harapan untuk diperbaiki. Oke.
General reading edisi bertanya, apakah suatu saat kalian akan berjodoh? Masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di file yang kedua. Apa klarifikasinya, kita lihat. Apakah kalian berjodoh atau tidak? Allah punya rencana, Allah punya acara untuk menyatukan kalau kalian memang berjodoh. Itu adalah yang kalian yakinin. Karena ada zat yang maha kuasa, yang maha sempurna, yang bisa menjadikan sesuatu hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dasarnya bagaimana, Des? Kamu harus mempercayai kepada kekuasaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beban tanggung jawab yang besar karena godaan diri. Mungkin ada sebagian pasangan kamu ini memang sudah punya pasangan terus tergoda sama kamu, atau kamu yang pasangannya, nah pasangan kamu ini tergoda sama yang lain, maka ini terjadi namanya awal kehancuran atau awal hancur, atau memang sudah hancur karena emosi kalian yang meledak-ledak ya. Apakah suatu saat kalian akan berjodoh? Kita lihat. Ada tukang roti. Kembali kehancuran. Ada beban hidup hanya sebagai sebuah mimpi yang tidak akan menjadi sebuah kenyataan. Dan dia meninggalkan hubungan ini ya. Dia meninggalkan hubungan ini. Dia mencari sebuah atau kebahagiaannya di seseorang ini ya. Karena godaan diri, makanya hubungan kalian hancur. Apakah suatu saat kalian akan berjodoh? Sepertinya tidak. Di sini ada the tower, di sini ada the tower. Sudah hancur ya. Kekuatan alam pun di sini lebih memihak untuk kalian selesaikan saja hubungan ini. Tidak bisa diperbaiki karena dia juga akan meninggalkan kamu, mencari cinta lain, dan dia mendapatkannya di sini. Ya, di sini ada energi Sagittarius, ada energi Sagittarius, dan ada energi daripada Aquarius. Ya, ini tipe-tipe yang suka kebebasan, tapi tipe-tipe yang setia, ya, dengan komitmen. Ya, tetapi dia kalau sudah terlukai gitu ya sudah, nggak mau lagi kenal gitu. Ya, ada energi Pisces juga, ada Pisces, ada Sagittarius, dan ada Aquarius. Ada kebahagiaan, ada suatu ini lebih cenderung ke pengertian, sudah mengerti ya. Dia itu udah pengertian sama kamu. Ini kita bicara kamu, dia saja ya, walaupun ini sebetulnya kadang-kadang energi kamu bisa terbolak-balik. Atau entah kamu yang sudah mengerti dia tapi dia nggak mengerti kamu gitu. Tapi ada juga sebuah kesetiaan, ada sebuah yang mudah jatuh cinta di sini ada. Tapi dia punya kesetiaan sebetulnya. Tapi kalau kesetiaan itu udah mulai diingkarin, maka dia akan tidak bisa lagi untuk memberikan kesempatan kedua sama orang yang sudah melukainya. Dan di sini terjadi sebuah the tower, sebuah kehancuran karena salah satu di antara kalian terkena godaan diri ya, menimbang-nimbang cinta dengan yang lain. Hubungan ini ada yang sangat memang sudah hancur. Untuk klarifikasinya pun ini menjadikan sebuah beban hidup. Kalau udah punya pasangan seperti itu, menurut dia ya, ini kita bicara tentang dia nanti, tapi ini bisa bicara tentang kamu. Jadi letakkan, kalau aku berarti dia, berarti bisa kamu juga gitu. Ya, misalkan gini nih, ini klarifikasinya adalah kenapa tidak bisa balikan, karena ini adalah beban hidup buat dia. Nah, kalau ini energi dia, tapi kalau ini energi kamu ya berarti beban hidup buat kamu. Dan kehancuran ini tidak memungkinkan lagi kalian untuk bersama lagi atau bersatu lagi ya, karena sudah meninggalkan hubungan cinta ini dan dia mendapatkan sebuah cinta yang lebih baik
dari hubungan dengan kalian gitu, atau kalian yang mendapatkan hubungan lebih baik daripada dia gitu. Paham ya? Kadang-kadang Gondes suka udah dijelaskan gini, dia sini terbolak-balik gimana sih gitu ya. Bukan karena Gondes terbolak-balik, tapi ini general reading ya sahabat semua. Kalau kalian ingin pure energi kalian, silahkan kalian private reading. Saya Gondes selalu sampaikan itu ya. Agar tidak terjadi salah paham ya. Ini general reading. Jadi general reading itu energinya secara umum, energi siapapun saja tertumpah di sini ya. Oke. Apakah suatu saat kalian berjodoh? Kita ambil satu sebagai patem pendidiknya. The Emperor. Tidak. Dia sudah akan menjadi seorang pemimpin dan tidak akan lagi, kalaupun dipertemukan, hanya sebagai hubungan vertikal ya manusia, hubungan horizontal, hubungan persahabatan atau hubungan sesama manusia gitu. Tidak ada hubungan dengan vertikal, karena kalau udah hubungan dengan vertikal itu berarti kalian berjodoh. Di sini tidak ada gambaran kalian berjodoh, karena tidak ada gambaran cinta pun, adanya cuman kehancuran dan godaan diri. Diklarifikasinya pun seperti itu. Kalau kalian disatukan kembali, ini hanya menjadi beban hidup. Hubungan ini sudah hancur, cur, dan tidak akan menjadi kembali, karena ini hanya mimpi yang tidak akan menjadi suatu kenyataan. Dia sudah meninggalkan kamu. Ya, ini untuk dia. Tapi kalau misalkan Gondes baca, kamu sudah meninggalkan dia, nggak mungkin kan, kamu kan yang nonton. Seperti itu. Tapi jadi ambil saja yang mana energi kamu ya. Oke. Gondes akan shuffle untuk pesan black box-nya Gondes ya, untuk file kedua. Gondes agak emosi ya. Itu ada the tower. Gondes kalau ada kehancuran itu suka kebawa emosi. Ya ngalir gitu aja, bukan dibuat-buat, ngalir gitu aja. Gondes tuh inginnya yang baik-baik saja. Ya langkah indahnya, damainya kalau hubungan itu baik-baik saja, ya enggak? Gimana caranya? Ya makanya itu. Segala sesuatu kan, kita ini kan hidup di dunia dan penuh dengan dinamika ya, dinamika hidup gitu. Ya jalanin aja. Hukum alam tetap berlaku ya. Hukum tebar tuai ya. Jadi percayalah, nanti suatu saat kalau dia meninggalkan kamu dalam keadaan seperti ini ya. Ya ada yang namanya tebar tuai, ada yang namanya karma, karmik ya kan. Dia ragu-ragu dengan cintanya. Kita buka untuk yang ketiga. Menanti dengan penuh sabar. Kamu mau menanti ya, tunggu aja. Ya, tetap berdoa, tapi yang pasti. Karena apa? Doa itu bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Kalau kamu yakin ingin bersama dia, berdoa, menunggu dengan penuh sabar. Ya, saling sayang. Gondes sudah bilang kalian tuh saling sayang, cuman ada godaan dan yang membuat hubungan ini hancur. Kejarlah tujuanmu dan bekerja keraslah untuk mencapainya apabila itu positif. Oke. Gondes akan shuffle untuk pesan Angelic Oracle card, pesan para malaikat penjaga kalian, atau dimaknai sebagai energi positif atau dimaknai sebagai energi kebaikan ya kan. Malaikat itu identik dengan kebaikan. Oke. Kita akan ambil satu, langsung jatuh, sepertinya memang ingin dipercepat di file 2 ini. Capit ya, capit. Gondes akan langsung manai ya. Capit ya. Kami mengirimkan gelombang ya, gelombang besar cinta ya, untuk kamu ya, untuk kamu di dalam hatimu ya, pikiran ya, hatimu dan pikiran, yang membangkitkan cinta kamu untuk hidup ya, untuk hidup. Keputusan untuk menerima dan menikmati kebangkitan kembali ini ya,
biarkan diri kamu atau seorang yang mencintai kamu merayakan cinta dalam semua aspeknya yang mulia. Para malaikat masih mengirimkan gelombang cinta buat kamu, tetapi ternyata gelombang cinta ini seperti ini ya. Kamu diharapkan melupakan hubungan ini ya, dan kamu akan mendapatkan sebuah sesuatu yang akan dikirimkan, yaitu sebuah gelombang cinta lain yang akan dikirimkan kepada kamu ya, untuk kamu lebih mengerti tentang apa itu cinta ya, seperti itu. Dan kamu di sini biarkan diri kamu untuk secara spontan ya, untuk mengalami atau merasakan atau menerima dari segala macam bentuk cinta yang akan dikirimkan. Ini termasuk bagiannya ya. Jadi ya udah, lepaskan aja. Ini Gondes sarankan ya, kalau mau lepaskan aja. Di sini disarankan kalau kamu nanti akan diberikan sebuah gelombang cinta baru yang akan membuat kamu menjadi lebih bermakna dan lebih memahami tentang sebuah cinta yang penuh dengan membuat kamu itu menjadi lebih baik ya. Karena di sini diberikan sebuah cinta yang akan baik untuk semua aspek pada diri kamu sendiri ya. Oke, itu saran Gondes. Tapi kalau kamu masih mencintai dia ya berdoa saja. Aku masih sayang dia, ya udah berdoa, memohon yang terbaik, mohon dipersatukan. Kalau kamu yakin, pasti Tuhan juga yakin memberikan kepada kamu dia ke kamu. Dan kamu harus menerima segala resikonya, karena dia seseorang yang seperti ini tentunya kamu sudah tahu ya. Oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. God bless you. File 2, Allah memberkatimu. Halo, masih bersama Gondes Minister tentang hati dan jiwa di edisi bertanya ya, general reading. Apakah suatu saat kalian berjodoh ya? Oke, kita akan mulai menguliknya di file yang ketiga. Di sini ada bunga mawar merah ya, dan ada angka 3 ya, satu dikit angka ya. Kita akan maknai terlebih dahulu ya. Kita belajar tentang Feng Shui ya, makna angka-angka secara Feng Shui. Oke? Makna angka 3 ya, dilihat dari Feng Shui ya. Di sini angka 3 atau disebut bintang cekcok ya, adalah bintang yang membawa perkelahian, cekcok, kecelakaan ya, juga kecelakaan. Bintang ini adalah bintang yang membawa ketidakharmonisan dalam Feng Shui ya, bintang terbang. Itu makna angka 3 ya. Akan ada yang namanya jadi kalau memilih angka itu bisa secara Feng Shui, perhitungannya secara Jawa atau secara Bali atau secara Islam ya kan, atau secara ada perhitungan sini. Itu cuma sebagai penambahan ilmu aja, pengetahuan saja, tidak harus kita jadikan acuan atau pedoman ya. Kita ini di dunia ini diwajibkan belajar banyak, tetapi untuk pengetahuan, bukan untuk melakukan hal-hal yang salah sifatnya ya. Oke, Gondes akan shuffle. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini di file yang ketiga. Oke, Gondes akan shuffle ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Apakah suatu saat kalian berjodoh? Coba kita lihat file yang ketiga. Bismillah. Ini adalah general reading ya. Energi yang kita tarik, yang Gondes tarik adalah dari berbagai macam energi secara umum, dari energi siapa saja tertumpah di sini. Kalau kalian lebih ke pure energi kalian, silakan private reading atau personal reading. Dan kalau bisa ya, kembali saran Gondes, jangan dijeda atau di skip ya, agar energi kalian tidak terputus. Itu kalau bisa. Kalau kalian ingin memutus atau menjeda ya silahkan, monggo ya. Jadi jangan jadi beban ya. Gondes sama sekali tidak pernah melarang. Toh HP kamu pegang sendiri,
Gimana Kondes mau melarang, ya kan? Aduh, salah pengertian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suatu saat kalian berjodoh? File ketiga. Ada tawaran cinta, atau ada diartikan cinta dia ragu-ragu sama perasaan dia sendiri ya, atau usia lebih muda sekitar 25 hingga 33 tahun ini ya. Kita lihat dulu. Ada next of one, tergesa-gesa atau terburu-buru. Kita lihat ya. Ada pengkhianatan, atau ada seseorang yang ditusuk dengan 10 pedang ya, pasti mati. Ada lover, pengkhianatan dalam cinta di sini. Terluka pasti ya. Ada kenyamanan, ada kesulitan yang harus dia jalanin ya di sini ya. Kalian berdiri dengan usia lebih muda ya, bisa kamu yang lebih muda, bisa dia yang lebih muda. Dia menawarkan cinta kamu tuh tergesa-gesa, kayak terburu-buru gitu ya, kayak nggak dipikir matang-matang gitu, makanya dia ragu-ragu juga. Ini di sini hubungan ini ada pengkhianatan ya, padahal kalian saling mencintai dan merasa nyaman di sini ya, tapi di sini ada kesulitan, ada sebuah kesulitan, mungkin kesulitan keadaan karena usia kalian yang berbeda, atau bisa karena kesulitan keuangan secara finansial, atau karena keadaan LDRan, atau karena ada sesuatu yang membuat hubungan kalian ini sulit ya, yaitu sebuah pengkhianatan dari cinta ini. Ada kalian yang dikhianati ya, karena alasannya apa? Karena kamu nggak ada uang, karena kamu kismin, karena kamu kesulitan keuangan, makanya kamu ditinggalkan, berkhianat sama si dia, bisa kamu ya. Di sini pokoknya di hubungan ini ada pengkhianatan, dan seseorang ini adalah seseorang yang lebih muda dari kamu waktu itu. Mungkin dia yang berkhianat, atau mungkin kamu yang berkhianat. Padahal kalian saling cinta, hanya kalian saling nyaman, saling melengkapi, saling memotivasi, hanya karena alasan bisa finansial, bisa kesulitan yang lain, atau karena status sosial kalian. Anda akan shuffle untuk klarifikasinya. Apakah suatu saat kalian berjodoh? Kita lihat. Hubungan ini sudah belum putus ya, cuman ada pengkhianatan aja, ada yang berkhianat di hubungan ini. Untuk segala hubungan ya. Kenapa bisa untuk segala hubungan, guys? Ya, semua orang bisa jatuh cinta kan, walaupun suami istri, walaupun udah punya suami, walaupun sudah punya istri. Intinya walaupun udah punya pasangan juga masih bisa dong jatuh cinta, apalagi sama yang lebih muda. Ada peluang, tetapi agak labil dikit. Apakah kalian suatu saat akan berjodoh? Ada peluang, ada keputusan juga. Ada cinta yang besar karena Allah yang pasti. Ini mungkin berkhianat itu karena apa ya? Karena khilaf ya, khilaf. Dia akan berjuang
atau kamu yang memperjuangkan? Karena kamu atau dia, menurut kalian berdua itu, kalian itu adalah cahaya hidupnya, kamu itu motivasinya. Dia mengalami sebuah kesulitan keuangan sehingga dia berkhianat di sini. Padahal kalian saling cinta, saling nyaman. Ya, kamu ditinggalkan begitu aja. Ya, bisa dia yang kesulitan keuangan, bisa juga kamu yang kesulitan keuangan. Tapi salah satu di antara kalian tuh ada mengalami kesulitan keuangan, dan kemudian di mana di sini juga terjadi pengkhianatan. Alasannya apa? Alasannya itu karena kamu nggak ada uang. Tapi kalian saling mencintai, saling nyaman. Uang itu bisa menggoda ya. Uang itu sensitif. Cinta pun bisa terpisah hanya karena uang. Cinta itu bisa putus hanya karena uang. Musuh bisa datang karena uang. Pokoknya uang itu sensitif kalau udah bicara dengan uang atau kematerian. Di sini kamu berdealing dengan orang yang lebih muda, atau kamu yang dia yang lebih muda, atau kamu yang lebih muda di sini. Ini waktu penawaran cinta atau saling menawarkan cinta, masa dalam keburu-buru ya, padahal ada salah satu di antara kalian mungkin yang ada pasangan. Jadi dia berkhianat terhadap pasangan, menerima cinta kamu. Dan kalian di sini hubungannya saling sayang. Kemudian dia juga berkhianat dengan kamu karena dia meninggalkan kamu. Padahal kalian saling sayang. Tapi dia meninggalkan kamu bukan karena karena kesulitan keuangan aja, karena kamu tinggalkan, atau kamu yang ditinggalkan karena kamu kesulitan keuangan. Apakah suatu saat kalian berjodoh? Ada peluang untuk berjodoh, walaupun saat ini dalam keadaan labil, tapi dia punya cinta yang besar, atau kamu yang punya cinta yang besar nih, dan akan melakukan suatu perjuangan, karena kalian di sini adalah saling memotivasi, saling memberikan kekuatan, saling memberikan perhatian, cahaya hidup lah, seperti itu ya. Ada peluang untuk kembali kalian. Dia akan berjuang untuk hubungan ini. Dia yang akan berjuang untuk hubungan ini. Sekalipun entah kamu yang berkhianat, tapi ada di antara kalian berdua ada yang, atau kedua-duanya akan memperjuangkan hubungan ini. Ya, dengan cara bagaimana nih? Melupakan masa lalu. Pengkhianatan yang tidak akan lupakan. Ada sebagian yang memang kalian berdealing dengan orang ini karena kalian memang pernah dikhianati oleh pasangan kamu, atau dia yang dikhianati oleh pasangan kamu ya. Dan kemudian kamu cinta dan dia nyaman sama kamu, tetapi dia dalam keadaan kesulitan keuangan. Ada juga seperti itu. Nah, di sini salah satu ada yang meninggalkan karena kesulitan keuangan. Udah dia menawarkan cinta kamu itu karena dia merasa mendapatkan obat sama kamu adalah seseorang yang bisa membuat dia nyaman. Karena dia dikhianati pasangannya, dalam keadaan nggak ada uang, kamu tinggalkan juga. Atau sebaliknya ya. Ini bicara sensitifnya tentang uang, tentang finansial dan pengkhianatan. Apakah suatu saat kalian akan berjodoh? Iya, kalian akan berjodoh. Ini lagi diperjuangkan, lagi saling berjuang, dan kalian nanti akan terbentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dengan pembelajaran masa lalu tentang pengkhianatan, tentang kesulitan keuangan, dan tentang cinta kalian yang kuat yang membuat kalian nanti akan bersatu sebagai rumah tangga ke tujuan yang sesungguhnya, yaitu serius gitu ya. Ya, sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan file yang ketiga ya, pesan versi Gondes Mendes, black boxnya Gondes Mendes. Inilah yang disebut dengan dinamika hidup. Ada cinta, ada kenyamanan, tapi masih berkhianat hanya karena sebuah kesulitan. Uang adalah finansial, itu adalah sensitif. Jadi jangan pernah berbicara tentang finansial kalau menjalin hubungan. Ya, bisa ditinggalin kamu. Jadilah dirimu sendiri. Ini pesan buat kamu ya, file 3. Roda kehidupan semua akan tampak pada waktu ya, nanti kamu akan melihat pada saatnya ya.
Kalau kamu berkeinginan bersatu, ya berdoalah ya kepada Allah, memohon, ya Allah satukanlah aku. Dia sudah ada pasangan, ya ada sebagian yang berkhianat terhadap pasangannya dan menerima cinta seseorang yang lebih muda ini. Ya, jangan tonton sekali, kalau bisa ditonton berulang agar kamu paham. Tersenyumlah. Kalian saling sayang, ya suatu saat kalian akan dipertemukan ya dengan cara Tuhan. Karena apa? Allah kalau punya rencana mempersatukan kalian, itu Allah punya cara tersendiri untuk mempersatukan, ya enggak? Optimis ya untuk segala hubungan ya. Oke, kemudian sekarang akan shuffle untuk pesan alam versi Angelic Oracle Card, pesan energi positif atau penjaga malaikat penjaga kalian atau energi kebaikan yang menjaga kalian itu malaikat ya, yaitu dimaknai sebagai energi kebaikan. Kalau kalian yang menjaga Saiton itu namanya energi negatif atau energi keburukan. Seperti itu. Tapi kita berbicara tentang malaikat, sebuah kebaikan ya. Kita akan shuffle untuk pesan alam semesta ya, versi Angelic Oracle Card ya, tentang malaikat penjaga kalian akan menyampaikan pesan apa di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Angelic Oracle Card file 3. Assertiveness ya. Venus akan maknai langsung. Oke. Assertiveness ya. Kita langsung maknai aja. Ketegasan. Kamu harus berlaku tegas di file ketiga ini. Situasi ini bisa disembuhkan dengan lembut dan dengan cinta, seperti yang kamu minta. Namun masih ada ya, tepat di belakang kamu saat kamu mengatakan kebenaran kamu, memberi kamu kekuatan dan bimbingan kata-kata kamu ya. Kamu harus tegas di hubungan ini. Kalau memang kamu suka, ya suka. Kalau tidak, ya tidak. Kalau kamu bertanya apakah suatu saat kalian berjodoh, ya suatu saat kalian akan dipertemukan gitu. Tapi tidak sekarang ya. Kamu masih banyak yang harus diselesaikan dalam hubungan kamu dengan pasangan ataupun hubungan kamu dengan yang lain gitu ya. Ya, hubungan ini penuh intriks ya di sini ya. Tetapi ada cinta yang suci antara kamu dan dia. Ya, buat kalian yang udah punya pasangan dan bertemu dengan seseorang ini, kalau kamu memang ya seseorang yang memang mencintai dia, ya. Tapi saat ini kalian bukan milik dia, tapi kamu milik pasangan kamu. Fokuslah pada pasangan kamu ya. Karena apa? Kalau Allah berkehendak kalian diperjodohkan dengan pasangan yang non resmi ya, pasti kalian akan dipertemukan. Jalin aja hubungan baik-baik, jangan melampaui batas. Kamu tetap sebagai seorang istri yang baik ya. Oke? Itu saran Gondes ya. Jangan melampaui batasan. Kamu adalah seseorang yang sudah berkomitmen dengan orang lain, kecuali kalian harus menyelesaikan masalah terlebih dahulu baru menerima orang baru gitu. Tegas, kamu harus tegas seperti yang disarankan oleh Angelic Oracle Card ya. Oke. File 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Segala sesuatu kita harus lebih berhati-hati, lebih mengontrol keadaan kita. Jangan sampai kita menyesal di belakang ya. Oke. God bless you. File 3. Allah memberkatimu. Amin. Oke, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa general reading ya.
edisi bertanya, apakah suatu saat kalian berjodoh? Ya, di file yang keempat ada mawar biru. Ya, kita akan maknai terlebih dahulu. Kita belajar Feng Shui di sini, mengerti tentang apa makna angka-angka secara Feng Shui. Nggak ada salahnya kita belajar, ya enggak? Angka 4 atau disebut bintang seksi secara Feng Shui ya. Angka ini adalah angka puitis dan romantis, memajukan pendidikan, karya tulis ya. Bintang ini disebut juga Death Star ya. Tidak terlalu menguntungkan pada periode 8 dan 9 yang akan datang. Dalam Feng Shui, bintang terbang angka 4 menciptakan stres pada mental. Lumayan kalau bergabung dengan White Star, tapi membuat pertumbuhan dalam hubungan percintaan kayak percintaan ya kalau terbang ke barat daya ya. Oke. Kita taruh di sini 4. Sekarang gunakan shuffle ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. File 4. Fokus ya. Bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan dan berdoa. Pastinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu hanya Allah berkenan memberikan izin. Tanpa seizinnya segala sesuatu tidak akan terjadi di dunia ini. Dan doa, karena doa adalah dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Itu bagi orang-orang yang percaya ya, dan bagi orang-orang yang bersyukur. Oke. Apakah suatu saat kalian berjodoh? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suatu saat kalian berjodoh? File 4. Terlalu banyak. Berbagi kasih untuk memanfaatkan atau saling memanfaatkan mungkin. Entah kamu, entah dia yang dimanfaatkan dan memanfaatkan. Oke. Dan berhasil. Kemudian hubungan ini berkembang menjadi sebuah pertengkaran. Kalian berdileng dengan seseorang yang menawarkan cinta tetapi lebih muda usianya daripada kalian. Ya. Satu lagi ya. Satu lagi, mohon diberikan satu lagi. Sepertinya cukup 5 deh. Gak mau turun. Oh, The Tower hancur hubungan ini. Terjadi pertengkaran, terjadi saling memanipulasi, terjadi saling selingkuh. Dan kemudian endingnya bertengkar. Kalian berdiri dengan usia yang lebih muda
dan hubungan ini sudah hancur, tapi kalian baru menyadari bahwa kamu memikirkan dia ya setelah kalian hancur dan terpisah ya. Apakah bisa diperbaiki? Biasanya kalau tawar tuh masih bisa diperbaiki karena dia main emosi, main sebuah amarah yang meledak-ledak. Di sini hubungan ini kayak toksik deh, ada perselingkuhan, ada saling memanipulasi atau ada manipulasi, memanfaatkan ya, dan kemudian ada pertengkaran ya, karena apa, di sini kalian berdialog dengan seseorang yang lebih muda dan hubungan ini udah selesai ya, tapi kamu kepo bertanya apakah bisa dipertemukan. Mungkin ada sisi lain yang kamu lihat sehingga kamu ingin tahu apakah dia berjodoh dengan kamu gitu mungkin ya. Kita lihat ya. Apakah kalian berjodoh? Ini hubungan sudah selesai loh. Hubungan ini kayak hubungan toksik gitu. Ada yang ada perselingkuhan, ada memanipulasi, pertengkaran yang hebat, dan di sini kalian berdirinya pun dengan usia yang lebih muda. Kayak gimana ya? Ya ada juga sih yang lebih muda, lebih dewasa daripada yang dewasa, tapi nggak berpikiran dewasa gitu ya. Tapi di sini ada pertengkaran, ada perselingkuhan, ada saling memanfaatkan. Ya oke. Pendes akan lihat klarifikasinya. Bar kartunya. Oh, karena kamu adalah, kalau dia adalah motivasi kamu selama bersama, dan ada dia juga, ini vice versa ya, bisa kamu, bisa dia, ini energi ya. Masih ada, kamu merasa berpikir bukan tentang manipulasi, bukan tentang perselingkuhan atau pertengkaran, tapi kamu melihat dari sisi lain, yaitu bahwa dia seseorang yang bisa memanipulasi ya. Ini menurut dia juga dia tidak melihat antara perselingkuhan, tidak melihat dari manipulasi atau pertengkaran yang terjadi di hubungan kalian yang sehingga memicu kehancuran, tetapi dia melihat kamu itu adalah cahaya hidupnya, kamu itu adalah motivasinya, kamu itu adalah yang memberi semangat sama dia, makanya dia bertahan, masih mempertahankan hubungan ini. Dan dia menganggap semua yang terjadi itu adalah sebagai pembelajaran hidup atau sebagai perjalanan hidup. Dia sempat mengisolasi diri atau menenangkan diri ya, mencari sebaiknya bagaimana gitu. Ini ada pengkhianatan, memang di hubungan ini ada pengkhianatan, ini ada ini adalah perselingkuhan, ini adalah memanfaatkan. Ada itu menurut dia pengkhianatan itu adalah sebagai bagian dari perjalanan hubungan kalian, tetapi dia tetap menaruh dirimu, hatimu di sini, di hatinya, karena kamu sesuai dengan hatinya gitu. Jadi intinya dia memaafkan gitu, memaafkan kah kamu yang bersalah, atau kamu intinya memaafkan dia yang bersalah kalau ini energi kamu. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Dia masih bertahan buat kamu karena dia merasa kamu adalah orang yang bisa membimbing dia. Akan ada tujuan ya setelah kalian hancur, kalian terpisah, karena dia memang masih mempertahankan kamu dengan alasan kamu adalah cahaya hidupnya, kamu adalah motivasinya, kamu adalah orang yang bisa memotivasi dia, dan dia mempertahankan hubungan ini. Dan pengkhianatan kemarin menurut dia dijadikan sebagai bagian dari perjalanan hidup itu menurut dia. Dan memang secara dasar hati yang paling kecil kamu adalah orang yang memang dia inginkan gitu, dan dia ingin nanti kalian akan, dia ingin mencapai sebuah tujuan, yaitu merubah hubungan ini menjadi lebih baik, menjadi seperti awal kembali, awal lahir gitu. Dan di sini dimulai hubungan itu, dan dia akan ingin sekali meyakinkan terhadap dirinya sendiri juga kamu ya. Nanti dia akan datang ke kamu dan memberikan sebuah keyakinan ya, dimana dia ingin mengawali hubungan baru dengan kamu karena dia mempertahankan. Untuk masa lalu
maunya dilupakan saja. Ini adalah death, ya, seperti lahir kembali menjadi awal kembali, dan di sini diimbangi dengan the pool, sebuah perjalanan baru, awal dari kejujuran, awal dari cinta yang baru, pokoknya semuanya serba ingin dia mulai dari awal gitu, dan itu dia meyakinkan terhadap dirinya sendiri dan meyakinkan terhadap kamu nanti, ya. Apakah suatu saat kalian berjodoh karena akan dipertemukan kembali, tapi dia memang mempertahankan kamu, dan dia ingin mencapai sebuah tujuan ke jenjang yang lebih baik gitu. Apakah kalian jodoh? Ya, iya, karena akan ada sebuah keberhasilan hubungan di sini. Oke. Sekarang Gones akan shuffle ya untuk pesan kamu ya. Di file yang keempat, kamu akan mendapatkan pesan apa dari black box-nya Gones Mendes. Ambil dari yang atas saja ya. Pesan Gones Mendes versi black box-nya Gones Mendes. Kita lihat pesan apa yang akan kamu dapatkan. Kita akan buka satu persatu, dimulai dari pesan pertama. Hubungan vertikal artinya apa? Kamu harus berdoa, bermohon kepada Yang Maha Kuasa, harus mendekatkan diri, harus banyak ibadah. Dia mencintaimu, iya kan? Dia mencintaimu, makanya dia mempertahankan di sini. Di sini ada energi Aquarius, ada energi Scorpio, ada energi Virgo ya, terkuat di sini. Dia merindukanmu, iya, dia sangat merindukan kamu karena dia memang menginginkan sebuah awal, semuanya akan dimulai dari yang baru, walaupun usianya lebih muda, ini kayaknya lebih dewasa deh dari orang-orang yang sudah dewasa. Diam-diam dia rindu padamu ya. Ini usianya lebih muda dari kamu, bahkan ini pemikirannya sebenarnya sudah matang dan sudah dewasa. Umur itu tidak mempengaruhi ya, tergantung personal masing-masing. Umurnya sudah 60 tahun tapi kelakuan kayak 6 tahun bisa aja ada itu ya. Jadi pendewasaan diri itu bukan karena usia tetapi karena keadaan ya. Tetaplah menjadi orang baik ya. Umur tidak menjadi jaminan menjadi seorang yang udah tua itu harus, enggak. Yang pasti cara mendewasakan diri itu, cara gemblengnya itu tergantung personalnya ya. Hubungan horizontal, hubungan antar manusia dengan manusia atau sesama umat gitu ya, harus tetap dijaga gitu. Oke, sekarang Gones akan shuffle untuk pesan energi positif atau malaikat penjaga kalian, angelic oracle card ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon satu untuk file yang keempat. Perfect timing ya. Gones akan langsung memaknai aja ya. Perfect timing, waktu yang tepat ya. Sekarang saat yang tepat bagimu untuk ya berakting. Maksudnya ini sebagai ini aja ya, sebagai simbol atau kiasan, berakting atau beraktivitas atau berinspirasi ya, atas inspirasi kamu ya. Waktu yang tepat sekarang, saat yang tepat bagimu untuk berakting atas inspirasi kamu. Pintunya terbuka ya, sementara kamu berjalan melalui mereka dengan di sisi kamu ya, mengenakan atau menunda karena semua bahannya matang untuk kesuksesan kamu ya. Semuanya dan semua orang aktif di sisi kamu
mendukung hasil positif kamu ya. Hubungan ini hubungan yang nggak tahu kenapa ya, tapi mungkin ketulusan aja ya di sini. Jadinya ada yang namanya sebuah apa ya, kamu tuh di sini tuh diberikan kesempatan gitu loh. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat hubungan ini menjadi lebih indah akhirnya nanti ya, karena di sini ada hal positif yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi hanya alam semesta yang tahu, yang membuat kalian suatu saat akan dipersatukan. Walaupun kesannya di awal-awal adalah ada pertengkaran, ada selingkuh, ada manipulasi, tetapi ternyata alam semesta pun berbicara lain. Ya, kamu di sini dipersilahkan untuk berakting ya atas inspirasi kamu. Ini sebagai kiasan aja ya. Pintunya terbuka. Sementara kamu berjalan melalui mereka dengan dus di sisi kamu. Menggunakan menunda atau menunda-nunda karena semua bahannya tuh kan sudah ada semua, dan di sini tuh berkesinambungan gitu loh. Si dia ini menunggu kamu, kendati kamu itu melakukan kesalahan. Mungkin ya ini kan bukan sebatas. Ini tebaran kartunya seperti ini. Mungkin kalau diulik lebih detail lagi, mungkin memang akan ada maknanya bahwa ada sesuatu yang positif dari hubungan kalian ini. Begitu. Dan kalaupun kamu sampai selingkuh, sampai memanipulasi atau apapun itu, pasti ada alasannya. Makanya alam di sini pun berkata berakting lah ya atas apa yang menjadi inspirasi kamu. Jadi kayak apa ya, kamu punya pasangan tapi kamu melakukan menerima orang ini bukan karena kamu semata-mata memang bakat kamu selingkuh, bukan, tapi memang ada sesuatu di dalam hati yang ada alasannya, dan yang tahu itu cuman kamu dan yang Maha Kuasa gitu. Dan alam pun lebih tahu gitu ya kan. Sebatas tidak seperti Godas yang cuma tahu secara kasat mata gitu ya kan. Oke. Kalau kita bicara tentang alam, tentang hati kecil, tentang Allah kekuasaannya, kita nggak tahu, cuman kita melihat sebatas ini loh, seperti ini ceritanya gitu. Tapi ada alasannya, sehingga mengapa Angelic Oracle Card pun di sini versi ya alam semesta di sini menyampaikan pesan lakukanlah, berakting lah. Oke. Untuk file yang keempat, jadi kesimpulannya bagaimana, Des? Kesimpulannya iya, kalian akan dipersatukan alam, tetapi kalian harus melakukan suatu proses panjang di mana kamu harus menyelesaikan kewajiban kamu sebagai, misalkan kalau mau sudah berpasangan ya, selesaikan dulu kewajiban kamu sebagai pasangan ya, seperti itu. Kalau Allah berkehendak tidak kemana. Di tebaran kartu ini menyampaikan iya, kalian akan dipertemukan kembali, tapi tidak dalam waktu secepatnya. Ada sebagian yang memang sudah tidak ada masalah, tidak ada kendala, kalian akan dipertemukan secara cepat. Tapi untuk yang masih mempunyai masalah, ada pasangan, akan dipertemukan di suatu saat nanti. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Ambil yang baik, yang orang baik diperbaiki ya. Tetap berdoa, tetap optimis dalam segala hal, tetap tentunya dalam tanda kutip positif ya. Tetap bermohon kepada Yang Maha Kuasa. Jangan pernah menyandarkan harapan kamu kepada manusia, jangan pernah, karena manusia sejatinya hanya membuat kecewa ya. Kadang-kadang kita tidak tahu ya kan, kita terlalu percaya tetapi ternyata dia tidak bisa dipercaya. Kita terlalu cinta sama dia, ternyata dia tidak terlalu cinta sama kita, akan mengecewakan. Jadi lebih baik bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon yang terbaik dalam sebuah apapun itu hubungannya. Oke. File 1, file 2, file 3, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ada kesalahan, ada milik Godas Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran, ada milik Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Sang Maha Sempurna, Sang Maha Tahu, Sang Maha mengetahui apa yang terbaik buat umatnya. Ibarat
daun jatuh pun, daun udah kering di pohonnya pun, kalau Allah belum berkenan dan mengizinkan, tidak akan pernah jatuh, ya kan? Jadi kita harus berdoa kepada Allah, jangan pada yang lain, jangan bermohon pada yang lain, ya. Kalau sebagai perantara sih nggak apa-apa, tetapi kalau meminta sesuatu yang dari dasar hati kamu meminta, jangan. Bermohonlah pada yang Maha Kuasa, kemudian minta diperantarakan siapa gitu, itu kan lebih baik gitu, ya. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.